warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Elvistianisi, NIM A5102000324. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai jenis-jenis model pendekatan R&D atau Research and Design. Model yang akan saya jelaskan di sini yaitu yang pertama ada model PLOM, yang kedua ada model ASUR, yang ketiga model DPR, yang keempat model 4D. Yang pertama model PLOM. Pengertian dari model PLOM adalah model pengembangan PLOM sering digunakan untuk mengembangkan model-model pembelajaran. Langkah-langkah dari model ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu ada preliminary research atau analisis pendahuluan, yaitu melakukan analisis kebutuhan dan konteks, mengkaji literatur, mengembangkan kerangka konsep atau teori untuk penelitian. Yang kedua ada prototyping phase atau pembuatan prototype, merupakan tahap desain literatif yang terdiri dari literasi masing-masing menjadi mikrosiklus penelitian dengan evaluasi formatif sebagai kegiatan penelitian yang paling penting. Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan dan menyempurnakan intervensi. Kemudian yang ketiga yaitu ada assessment phase atau fase penilaian, merupakan fase semi evaluasi sumatif untuk menyimpulkan apakah solusi atau intervensi memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan. Tahap ini sering menimbulkan rekomendasi untuk perbaikan atau revisi. Yang kedua ada model ASUR. Model ini adalah urutan operasi yang dikembangkan untuk perencanaan penggunaan teknologi yang membantu guru merancang dan meningkatkan kegiatan pembelajaran. Model ini biasanya difokuskan pada perencanaan pembelajaran agar tercipta aktivitas pembelajaran yang efektif dan efisien, khususnya pada kegiatan pembelajaran yang menggunakan media atau teknologi. Langkah-langkah yang terdapat pada model ini ada 6. Yang pertama yaitu menganalisis pembelajar atau siswa, meliputi beberapa hal penting seperti menganalisis karakteristik umum, kompetensi, dan gaya belajar siswa. Yang kedua yaitu menetapkan tujuan pembelajaran, berfungsi untuk mendeskripsikan kompetensi yang diperoleh siswa setelah menempuh pembelajaran. Langkah yang ketiga yaitu memilih metode, media, dan materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. Yang keempat yaitu penggunaan metode, media, dan materi. Sebelumnya, pendidik harus menyiapkan kelas dan sarana pendukung yang diperlukan untuk dapat menggunakannya. Langkah yang kelima yaitu partisipasi pembelajar atau siswa. Biasanya akan tampak dari adanya umpan balik dari siswa saat pembelajaran berlangsung. Langkah yang terakhir yaitu evaluasi dan revisi, yaitu menilai efektivitas dan praktikalitas desain pembelajaran yang telah dibuat agar dapat memperoleh gambaran yang tepat tentang kualitas sebuah program. Kemudian yang ketiga yaitu ada model DBR atau singkatan dari Design Based Research. Pengertian model DBR menurut PLOM adalah suatu kajian sistematis tentang merancang, mengembangkan, mengevaluasi intervensi pendidikan di program, strategi, dan bahan pembelajaran, produk, dan sistem sebagai solusi untuk memecahkan masalah yang kompleks dalam praktik, yang juga bertujuan untuk memajukan pengetahuan kita tentang karakteristik dari intervensi-intervensi tersebut serta proses perancangan dan pengembangan seperti pengembangan proses belajar, lingkungan belajar, dan sejenisnya dengan tujuan untuk mengembangkan atau memvalidasi sebuah model ini memiliki ciri khusus yaitu biasanya dirancang atau mengembangkan produk berdasarkan kebutuhan dan melibatkan serta berkolaborasi dengan pengguna hasil pengembangan atau praktik. Langkah-langkah yang terdapat pada model ini ada 4. Yang pertama yaitu melakukan identifikasi dan analisis masalah. Ini dilakukan peneliti dan praktisi secara kolaboratif. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan solusi yang didasarkan pada patokan teori, desain prinsipal yang ada, dan inovasi teknologi.
Yang ketiga yaitu melakukan proses berulang untuk menguji dan memperbaiki solusi secara praktis. Melakukan proses berulang ini bisa juga disebut dengan sebuah siklus. Jadi kita akan peneliti akan melakukan revisi hingga produk yang dikembangkan itu maksimal. Kemudian langkah yang terakhir yaitu melakukan refleksi untuk menghasilkan desain prinsipal serta meningkatkan implementasi dari solusi yang telah. Model yang keempat yaitu model 4D. Model ini merupakan model pengembangan perangkat pembelajaran. Tahapan-tahapan pengembangan dalam model ini bersifat prosedural atau runtut berurutan. Uji efektivitas produk selalu dilakukan dan diperlukan. Menurut Tia Garajan tahun 1974, model ini terdiri dari 4 tahap pengembangan. Tahap pertama, define atau sering disebut sebagai tahap analisis kebutuhan. Tahap kedua adalah desain, yaitu menyiapkan kerangka konseptual model dan perangkat pembelajaran. Lalu tahap ketiga yaitu develop, yaitu tahap mengembangkan melibatkan uji validasi atau menilai kelayakan sebuah produk atau media. Dan yang terakhir adalah tahap disseminate, yaitu implementasi pada sasaran yang sesungguhnya, yaitu pada subjek penelitian. Nah, rincian dari tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut. Tahap pertama yaitu define. Define merupakan tahap analisis kebutuhan. Terdapat 5 kegiatan yang bisa dilakukan pada tahap ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisa awal, yaitu mencari permasalahan yang ada. Kemudian melakukan analisa peserta didik, kemudian menganalisa tugas. Yang keempat, menganalisa konsep, dan langkah kelima yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Tahap kedua yaitu desain atau perancangan. Terdapat 4 langkah yang harus dilalui pada tahap ini, yaitu yang pertama ada penyusunan standar tes, yang kedua yaitu pemilihan media pembelajaran, yang ketiga pemilihan format, dan yang keempat yaitu rancangan awal sebuah produk. Tahap yang ketiga yaitu develop atau pengembangan. Tahap pengembangan merupakan tahap untuk menghasilkan sebuah produk pengembangan yang diusulkan. Terdapat 2 langkah penting yang dapat dilakukan dalam tahap ini, yaitu penilaian ahli. Jadi kita akan mendapat peneliti akan mendapatkan saran atau masukan dari ahli untuk dalam pengembangan produk. Yang kedua yaitu melakukan uji coba pengembangan terhadap subjek penelitian. Tahap yang keempat yaitu disseminate atau penyebarluasan. Tahap penyebarluasan dilakukan untuk mempromosikan produk hasil pengembangan agar diterima oleh individu, kelompok, atau sistem. Terdapat 2 tahapan dalam tahap ini, yaitu yang pertama ada revisi produk, kemudian yang kedua ada pengemasan produk, penyerapan produk, dan penggunaan produk oleh sasaran penelitian. Nah, untuk perbedaan dari keempat model yang saya dijelaskan, yaitu perbedaan yang menonjol yaitu terletak pada fokus pengembangan atau hasil produknya. Model penelitian Bloom difokuskan pada pengembangan produk atau program pembelajaran yang melalui proses riset dan pengembangan yang lebih mendalam. Kemudian model Azure lebih berfokus pada pengembangan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran agar lebih terstruktur. Model DPR difokuskan pada pengembangan teori dan praktik pembelajaran melalui proses riset dan pengembangan berkelanjutan. Kemudian yang terakhir, model 4D lebih berfokus pada pengembangan pembelajaran berbasis proyek yang menekankan pada keterampilan kreativitas, kolaborasi, dan inovasi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.